Assalamualaikum, halo mama cantik semua di seluruh Indonesia. Apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita pada hari ini, kita klik subscribe dulu yuk mams. Kemudian nyalakan loncengnya dan klik like ya. Oke, semoga obrolan kita hari ini bisa membawa manfaat ya buat kita semuanya. Nah, siapa yang udah nonton vlog saya yang kedua tentang rahasia hidup tenang dan bahagia? Nah, kalau belum nonton, nanti silahkan disimak ya vlog saya yang kedua. Nah, ini ada relate-nya nih sama vlog yang ketiga kali ini ya. Jadi ini saya lagi bikin lauk buat makan siang ya. Ini ada pindang yang udah dihilangin durinya, kemudian ditumbuk-tumbuk gitu ya, sama dicampur sama bumbu. Bumbunya cuma bawang sama garam sama merica, itu aja. Nah, terus kita bentuk bulat-bulat gini ya. Nah, ini udah gurih ya mams ya, enak banget. Padahal cuma ikan pindang loh, murah meriah. Nah, tapi kalau masakan dari rumah ya insya Allah sehat ya mam ya. Nah, oke. Hari ini kita mau ngobrol tentang rahasia rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi obrolan kali ini itu syarat dengan keajaiban banget ya mams ya. Mungkin mamah semua di rumah ya udah pernah merasakan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Benar mam, apalagi ketika berumah tangga gitu ya, ketika kondisi terjepit, sempit, kepepet, tiba-tiba datang keajaiban dari Allah gitu. Pernah gak seperti itu mams? Jadi ini pernah terjadi ketika anak saya waktu itu masuk rumah sakit ya, karena sakit. Dan kebetulan kami memang tidak punya asuransi kesehatan gitu. Dulu pernah sih punya asuransi kesehatan, tapi kemudian kami memutuskan untuk berhenti. Kenapa? Karena sebenarnya alasan utamanya adalah kami pengen memurnikan niat bahwa kami bersandar satu-satunya hanya kepada Allah saja. Bersandar semata-mata hanya pada Allah. Nah, kami khawatir ketika nanti ada asuransi di sana, nanti kita jadi ngerasa, alah tenang, ada asuransi gitu. Nah, itu hanya pemikiran kami saja ya, Mams ya. Nah, jadi karena itulah kemudian kami memutuskan untuk tidak memiliki asuransi kesehatan, dan kami benar-benar mengasuransikan hidup mati kami hanya kepada Allah begitu. Jadi mungkin agak sedikit aneh ya terdengar, tapi memang seperti itulah yang saya dawamkan dalam doa ya, bahwa saya memang ya Allah, saya asuransikan hidup kami ini kepadamu. Nah, tolong jagalah kami, kesehatan kami, keluarga kami, anak-anak kami, seperti itu. Dan hal ini ternyata benar-benar Allah jawab gitu. Nah, waktu itu ketika kami sedang tidak punya uang, kami sedang kondisinya memang ngepas ya, pas-pasan. Nah, anak kami ternyata sakit dan harus opname di rumah sakit. Dan biaya opname waktu itu bagi kami yang waktu itu kondisi ekonominya sedang pas-pasan ya lumayan ya. Lumayan mahal gitu ya di kantong. Nah, tapi kemudian kami pasrahkan itu kepada Allah, dan suami sendiri juga udah tenang. Nanti pasti ada bantuan dari Allah. Nah, ketika suami saya tanya gimana nih ya, selalu jawabannya seperti itu. Udah tenang aja, ada Allah, tenang aja, ada Allah. Padahal waktu itu rekening kami hanya tersisa tinggal 100.000. Nah, gimana dong? Nah, dan disitulah kemudian keimanan itu diuji ya. Nah, karena memang ujian keimanan bagi seorang hamba itu tidak pernah kita ketahui kapan datangnya. Nah, tapi ketika ujian itu datang, maka tentu yang harus kita pegang adalah kita kembalikan itu kepada Allah gitu. Jadi mungkin Allah ingin
bertanya kepada saya, nih aku kasih nih ujian, kamu mau lari kemana gitu? Mau lari ke asuransi? Mau lari ke orang tuamu? Mau lari ke mertuamu? Mau lari ke temenmu? Atau lari ke aku aja gitu? Nah mungkin seperti itu ya, Allah itu bertanya kepada saya, dan memang waktu itu tidak ada tempat lagi yang bisa saya mintai kecuali Allah. Bagi saya, meminta pada orang tua ataupun mertua itu seperti halnya mencoreng harga diri. Nah, enggak sih, aneh ya, kedengaran aneh, tapi memang beginilah gitu. Yang saya tanamkan dalam keluarga saya, bahwa sebisa mungkin, sekuat mungkin, semaksimal mungkin itu jangan meminta kepada manusia gitu. Meskipun orang tua kita punya, meskipun mertua kita mampu untuk memberi, tapi no, kita kembali ke Allah dulu, oke, gitu. Nah, dan seperti itulah Allah kemudian tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Begitupun Allah tidak akan pernah meninggalkan saya di masa yang begitu pelik saat itu ya. Nah, kondisi anak harus naik kelas gitu dengan budget yang tidak sedikit, ditambah anak harus masuk rumah sakit, ditambah dengan biaya-biaya yang lain gitu. Nah kemudian disitulah Allah tunjukkan keajaibannya. Saya yakini seperti halnya Musa, tugasnya hanya memukulkan tongkatnya, sebagaimana Maryam hanya ditugaskan untuk menggugurkan, hanya untuk menggoyangkan pohon kurma begitu. Dan sebagaimana Bunda Hajar ya, Siti Hajar, yang ditugaskan hanya untuk mencari saja di mana Zam-Zam itu berada, dan maka jawabannya itu, keajaiban itu datangnya dari Allah saja. Nah, dan ketika itu tiba-tiba ada sebuah WA dari teman suami saya, dia mau mentransfer sekian juta uang gitu ya. Nah, uang sekian juta yang benar-benar itu bisa menutup semua biaya opname di rumah sakit. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya benar-benar merasa terharu, merasa ya Allah, ternyata benar ya, Allah itu gak pernah ninggalin aku gitu. Bahwa ternyata kalau kita itu kembali hanya pada Allah, ya pasti Allah itu kasih jawaban. Jadi setelah saya bertanya sama suami, dari mana kok dia tiba-tiba transfer uang, ternyata dia ada beberapa proyek dengan suami, dan kemudian suami kebagian bagi hasilnya seperti itu. Nah, jadi saya memang memastikan bahwa jangan sampai suami itu berhutang atau meminjam pada orang lain gitu. Nah, tetap bagi saya itu sandaran pertama itu harus kembali dulu kepada Allah. Nah, karena memang penguasa langit dan bumi itu adalah Allah gitu ya. Nah, ini juga sangat relate ya dengan konten saya vlog yang kedua kemarin tentang terjemahan Quran surat At-Tolak ya, 2 dan 3. Nah, disebutkan bahwa wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Nah, kami datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ternyata ini gitu, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu benar-benar saya rasakan. Nah, bahwa rezeki itu benar-benar datang dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Dan terjawab pula doa-doa saya selama ini. Saya minta sama Allah, saya asuransikan hidup saya ini sama Allah gitu ya. Dan benar, Allah itu bayar semua biaya-biaya rumah sakit, itu Allah yang bayar gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa mengambil sebuah ibrah bersama ya, mami semua, bahwa ternyata ketika kita ada permasalahan, pertama yang harus kita datangi itu adalah Allah. Jadi kalau kita lagi nggak punya duit, datanglah ke Allah gitu ya. Jangan datang ke bank, ke rentenir, atau ke teman atau ke tetangga. Nah, nanti urusannya malah jadi panjang gitu. Nah, coba datanglah ke Allah dulu ketika ada sebuah permasalahan. Nah, datang ke Allah, kemudian sholat taubat,
istighfar yang banyak. Barangkali memang cobaan itu adalah untuk menegur kita yang udah kebanyakan dosa gitu. Nah, atau barangkali itu hanya penguji keimanan kita. Nah, seperti itu. Jadi ya kembalilah dulu kepada Allah gitu ya. Allah itu pasti punya jawaban atas setiap permasalahan kita gitu. Nah, kadang Allah juga mungkin kangen ya sama kita. Ini hambaku kok udah lama nggak datang gitu. Udah lama nggak berdoa, udah lama nggak minta. Nah, oh udah sukses, udah mapan ya. Nah, seperti itu ya, Moms ya. Jadi Allah itu tempat kita bersandar satu-satunya. Termasuk dalam rumah tangga. Nah, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kondisi sepelik apapun, kembali kepada Allah gitu. Dalam kondisi yang sangat tidak nyaman, itu kembalilah kepada Allah. Allah punya solusinya. Begitu. Nah, kayaknya ini pindangnya udah mulai matang ya, Moms ya. Nah, ini bisa buat nanti makan siang ya. Kalau Mami semua pada bikin apa nih makan siang nih? Nah, semoga obrolan kita pada hari ini ada banyak manfaatnya ya, yang bisa kita ambil pelajaran bersama ya, Mams. Jadi kalau mama semua pernah ada dalam kondisi titik terendah sekalipun, jangan pernah berputus asa ya, karena pasti ada Allah di sana. Dalam kondisi sepelik apapun, kembalilah pada Allah ya. Berusahalah untuk mengembalikan semua pada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Insya Allah, Allah itu gak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah itu pasti sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi Mams, nah tetap semangat ya. Oke. Nah, tetap semangat menjalani hari-hari berikutnya. Nah, dan tetap mendekat kepada Allah, sang pemilik alam semesta ini. Jadi Mams, sebenarnya kalau kita mau merenung bahwa ternyata kekuatan terbesar kita itu adalah ketika kita itu dekat dengan Allah ya. Tentu dalam kehidupan kita ada banyak sekali masalah gitu ya, atau rasa capek, lelah gitu ya mengurus rumah tangga, maka satu-satunya sumber kekuatan adalah kedekatan kita sama Allah. Oke, sekian ya vlog kita hari ini. Terima kasih udah nemenin aku goreng pindang sambil ngobrol-ngobrol. Nah, jangan lupa ya klik subscribe dan tulis komen ya Mams ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.